Selamat sore. Ketemu lagi di Bamset Channel ya. Sambil ngopi sore, kita bahas soal kereta api cepat atau WOS. Ya, masa ini sekarang lagi digoreng terus ya. Tapi saya malas untuk bicara dari sisi politik ya. Karena kalau politik nanti bisa multidimensi ya. Saya akan bicara di sisi ekonomi saja ya, sehingga ya mudah-mudahan lebih lebih lurus lah, lebih objektif ya. Jadi kita bermula dari perencanaan dulu ya. Jadi Pak Jokowi dulu konsep pertama adalah melakukan pemerataan geografis, pembangunan ekonomi dan juga eh, meningkatkan mobilitas orang maupun kendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu Pak Jokowi di masa pemerintahannya dikenal sebagai Presiden Infrastruktur. Dan infrastruktur itu adalah penting dalam ekonomi pembangunan ya. Karena infrastruktur itu akan menciptakan multiplier efek ekonomi yang dinikmati dalam jangka panjang. Dan itu diperlukan untuk membangun suatu negara secara ekonomi. Kan itu pakemnya ya. Nah sekarang kereta api cepat ini tentu biayanya mahal ya kan, karena berteknologi tinggi ya kan. Dan sekarang yang digoreng kan masalah eh, beratnya pembiayaan ya. Jadi Cina konon meminta suatu jaminan APBN ya untuk bisa membayar atau mengembalikan pinjamannya kepada Cina. Kalau menurut saya itu ada soal investasi lah ya. Jadi kredit investasi apapun bentuknya dalam skala kecil maupun skala menengah ya seperti itu ya. Sedangkan manfaatnya tentunya baru dinikmati jangka panjang. Tetapi arah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara cepat itu kan sudah mulai kelihatan dari awal ya, sudah di blueprintkan, itu yang penting ya. Jadi kita menginginkan bahwa nanti mobilitas manusia dan barang dari Jakarta Bandung itu lebih cepat, lebih efisien. Bahwa sekarang dalam masa-masa awal itu masih minus, ya dimanapun juga namanya kredit investasi ya seperti itu ya. Karena itu kan ada yang disebut dengan grace period ya. Jadi dalam masa berapa tahun nggak bayar bunga ya dan segala macam. Nah sekarang masalahnya kan tinggal kepada bagaimana kita memprediksi pendapatan yang diperoleh selama jangka waktu investasi itu kan. Nah kalau sekarang misalnya bahwa kereta api cepat itu masih sepi penumpang, ya tentunya masih ada jalan keluar kan. Misalnya menurunkan tarif ya, sehingga jumlah penumpangnya menjadi lebih banyak, yang pada akhirnya omset daripada pendapatan kereta api kan meningkat. Kan saya kira itu saja ya. Jadi kalau digoreng-goreng secara politis ya kita nggak akan maju-maju ya. Dulu saya pernah ingat bahwa Taman Mini pada mulanya juga diprotes habis ya. Dan ternyata Taman Mini kan juga sekarang bisa menghasilkan suatu pendapatan ya bagi negara ya. Sekarang sudah diambil alih negara ya, bukan oleh keluarga Pak Harto ya. Kan itu ya kan. Jadi dari sisi ekonomi menurut pendapat saya pembangunan kereta api cepat itu adalah sangat penting ya. Selain merupakan suatu kebanggaan bangsa, itu memang suatu kebutuhan jangka panjang ya. Kalau kita ingin maju ya kan. Kan itu saja. Jadi dari sisi ekonomi saya melihat bahwa investasi
kereta cepat itu adalah penting, bahwa di tahun pertama itu adalah awal-awal itu memang rugi ya, minus itu dimanapun namanya pola investasi atau kredit investasi ya seperti itu ya. Ini saya lihatnya secara ekonomis ya, bahwa itu nanti akan membebani APBN ya dan segala macam ya, itu kan bisa dinego ulang ya. Jadi kalau misalnya nanti dengan Cina misalkan diyakinkan bahwa udah nggak pakai APBN, saya sekarang akan turunkan tarif ya, sehingga nanti meningkatkan omset sehingga kita mampu untuk membayar cicilan-cicilan daripada hutang kepada Cina, kan gitu ya. Itu saja obrolan mengenai kereta api cepat dilihat dari sisi ekonomi, bukan politik ya. Selamat sore, sampai ketemu lagi di Bamsud Channel.